Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Selamat pagi ayah dan bunda sekalian. Perkenalkan, nama saya Bunda Faiz. Di sini saya sebagai host untuk memandu acara Zoom kali ini. Baiklah ayah dan bunda, langsung saja kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya adalah perkenalan kepala sekolah, wali kelas, dan staf admin yang akan disampaikan oleh Bunda Eti. Baik, silakan Bunda Eti untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Eti. Kebetulan saya di sini akan memperkenalkan bagian kepala sekolah, administrasi, dan guru-guru. Yang pertama yaitu Yanda Hair, jabatannya sebagai kepala sekolah, alamat dari Kompleks Taman Blok nomor 1 Pakpakan. Beliau sebagai kepala sekolah. Selanjutnya, Bunda Nurhayati atau Bunda Aya, jabatan sebagai wali kelas 3 Abu Ubaidah, alamat Perumahan Puri Kanaka, Gria Asri, RT 03 RW 07 Blok C 118 Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipotok Jaya. Beliau sebagai guru mata pelajaran Molok. Selanjutnya, Bunda Faiz atau Bunda Faiz, jabatan sebagai guru pendamping kelas 3 Abu Ubaidah bin Zarrah, alamat Jalan Alka, kilometer 35 Pasar, pada Rincang, RT 03 RW 04 Desa Kadugerem, Kecamatan Pada Rincang. Beliau sebagai guru mata pelajaran tematik. Selanjutnya, Bunda Nur Khalifah atau Bunda Ifah. Beliau sebagai wali kelas 3 Muhammad Al-Fatih, alamat Link Tembong, Sawu, RT 03 RW 02 Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipotok Jaya, Kota Serang. Beliau sebagai guru mata pelajaran tematik. Selanjutnya, Bunda Hulailah atau Bunda Hulai, jabatan sebagai guru pendamping kelas 3 Muhammad Al-Fatih, Kampung Kontang, Desa Legon, RT 05 RW 02 Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Beliau sebagai guru mata pelajaran Molok. Selanjutnya, Bunda Intan Mukhairoh atau Bunda Intan. Beliau sebagai wali kelas 3 Torik bin Ziyad, alamat Jalan Raya Banten, Perum Puri Delta, Kasemen, Blok P 23 RT 2 RW 13. Beliau sebagai guru mata pelajaran tematik. Selanjutnya, Bunda Eti Herawati atau Bunda Eti. Beliau sebagai guru pendamping kelas 3 Torik bin Ziyad, alamat Kampung Buah Gede, Kecamatan Pulau Ampel. Beliau sebagai guru Molok dan bahasa Arab. Selanjutnya, Bunda Rumsiah atau Bunda Rumi. Beliau sebagai wali kelas 3 Amr bin As, alamat Ling Sepang, Masjid, RT 02 RW 01, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Serang. Beliau sebagai guru mata pelajaran Molok.
Bunda Sita Hafidah Ulum atau Bunda Sita. Beliau sebagai guru pendamping kelas 3 Amr bin As. Alamat Perum Persada Banten, Blok E4 nomor 2, Kelurahan Tentih, Kecamatan Walantaka, Serang. Beliau sebagai guru mata pelajaran tematik. Ibu udah daftar belum kemarin? Semua ada. Udah kesana belum? Selanjutnya, Yanda Cahyo Sunarto atau Yanda Cahyo. Beliau sebagai guru bidang. Alamat Dusun Sumberrahayu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Beliau sebagai guru bidang bagian TIK. Ada, Bu. Kayaknya mahal. Selanjutnya, Bunda Fatihah. Beliau sebagai guru bidang. Alamat Perumahan Sri Indah. Beliau guru bidang bahasa Inggris. Selanjutnya, Bunda Nia Rosmawati atau Bunda Nita Rosmawati atau Bunda Nita. Alamat Ling Telaga, Banten, Girang, RT 02, RW 024. Beliau sebagai guru bidang PJOK. Selanjutnya, Yanda Didi Sumardi atau Yanda Didi. Jabatan sebagai bagian sarana prasarana. Alamat Kampung Sukadana 2, Desa Kasunyatan, RT 12, RW 4, Kecamatan Kasmen. Selanjutnya, Yanda Ahmad Nawawi atau Yanda Nawawi. Jabatan sebagai operator. Alamat Kompleks Karisma Gelam Asri, Blok J 10, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang. Selanjutnya, Yanda Gamal Iza atau Yanda Gamal. Jabatan sebagai staf keuangan. Alamat Kompleks Pebabri, Blok D nomor 18. Selanjutnya, Bunda Ella Nurlaila atau Bunda Ella. Beliau sebagai staf keuangan. Alamat Ling Sukajaya, Cilegon. Bun, ini kalender pendidikan selama tahun pelajaran 2020-2021 selama 1 semester. Boleh dilihat dulu, Bun, Ayah. Bun, izin untuk slide-nya bisa dikirim nggak, Bun, di WhatsApp grup? Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari Bunda Eti ya, ini sedikit menyampaikan terkait media pembelajaran yang akan kita gunakan selama masa pandemi ini. Insya Allah kita dari Halifah kita akan menggunakan media pembelajaran online. Yang pertama WhatsApp sebagai informasi ya, wadah informasi. Memang ada hal-hal yang memang ingin kita sampaikan, kita akan informasikan melalui WA group yang sudah dibuat oleh masing-masing kelas. Kemudian Google Classroom itu kita untuk kelas 1, 2, 3 itu masih pasif ya. Jadi untuk Google Classroom itu hanya sebatas penyimpanan data saja buat kami sebagai wali kelas. Walaupun untuk orang tua bisa menggunakan Google Classroom atau bisa bergabung dengan kami, tapi sifatnya hanya masih pasif, hanya sebatas hanya untuk melihat tugas saja gitu ya. Kemudian ada Google Meet, ada Google Drive dan Google Slide dan telepon biasa ya. Untuk Google Meet kita nanti akan coba Google Meet di sini.
Google Meet di sini fungsinya hanya sebagai pembuka di awal pembelajaran saja ya Bunda Yanda ya. Jadi menggunakannya hanya 15 menit, kurang lebih ya 15 sampai 30 menit kita menggunakan Google Meet. Kalau memang sekiranya untuk Google Meet ini masih ada kendala, kita boleh nanti komunikasikan dengan wali kelas masing-masing apa kendalanya. Kalau misalkan Google Meet masih memang dirasa bingung, boleh insya Allah kita juga bisa melakukan dengan Zoom untuk membuka pembelajaran. Kemudian tugas-tugas anak bagaimana itu nanti akan di-sharekan di via WA group ya Bunda Yanda. Itu terkait media pembelajaran yang akan kita gunakan selama online. Ya, itu. Mana yang banyaknya? Cek butuh tuh yang banyaknya. Aku nggak tahu nih kalau itu orang ini langsung begini. Oh ini yang ngomong. Ya, itu ya Bun. Jadi untuk WA group itu akan sebatas informasi, kemudian Google Classroom hanya sebatas nyimpen saja untuk tugas-tugas Ananda. Kalaupun nanti ada kendala atau kesulitan, boleh berhubung langsung dengan wali kelasnya, keluhan apa yang dirasakan oleh Bunda Yanda pada saat pembelajaran. Kita ini masih kita masih uji coba ya Bun ya. Itu terkait media online yang akan kita gunakan selama pembelajaran jarak jauh. Mohon kerjasamanya kepada ayah bunda juga agar program pembelajaran jarak jauh ini berjalan dan bisa sesuai dengan harapan guru-guru beserta orang tua. Itu terkait pembelajaran. Kemudian program kegiatan semester. Kita juga seperti itu. Jadi nggak monoton, harus ini aja. Program kegiatan semester. Tergantung kita persiapannya aja. Untuk pembiasan lebih enak di kelas 4 apa sih? Apa pembiasan anak jadi sebelum belajar memang kegiatan semester ini kita laksanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan Juli ya Bunda Yanda, dari tanggal 13 Juli sampai Desember. Desember itu kemungkinan akan berakhir di semester 1 ya. Untuk pembelajaran jarak jauh ini, insya Allah kita akan mengikuti dari peraturan atau surat edaran dari dinas terkait ya. Karena untuk 1 bulan ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran bahwa pembelajarannya secara daring dari tanggal 13 sampai tanggal 30 Juli. Untuk Agustus, kita masih tetap menunggu bagaimana keputusan dari surat edaran dari dinas terkait. Program kegiatan selama satu semester di tahun ajaran 2020-2021, di bulan Juli kita akan ada sosialisasi parenting di tanggal 11. Alhamdulillah untuk tanggal 11 Juli ini kita sedang melaksanakannya terkait sosialisasi program semester 1. Kemudian nanti di bulan Juli juga di tanggal 18 Juli insya Allah ada parenting yang kedua ya Bun, financial planning ya. Untuk pemateri nanti kita infokan ke depannya, nanti kita infokan ulang. Kemudian di bulan Agustus ada peringatan hari 17 ya, itu dan di tanggal 14-nya independen. Kemudian di bulan Septembernya ada pelatihan atau pengasuhan anak. Gambar semuanya lagi Bu, kemana Bu? Ke sini. Jadi tanggal 19 itu di bulan September akan ada parenting pengasuhan anak. Berarti itu parenting yang ketiga ya. Kemudian bulan September, bulan Oktober. Oh ya, di bulan September kemungkinan untuk SD akan melaksanakan penilaian tengah semester di awal. Insya Allah kalau tidak melenceng jadwalnya itu di minggu kedua di bulan September akan ada pelaksanaan PTS pertama. Nah, bagaimana dari
soal yang akan kita ambil itu materinya dari bulan Juli sampai Agustus. Tapi untuk bulan Juli ini materi yang akan kita sampaikan masih kita akan mengacu tetap dari buku, tapi untuk penyerahan buku atau ATK masih dalam proses ya, karena memang belum begitu aktif di bulan Juli ini. Kemudian di bulan Oktober, ya, untuk Oktober itu ada kegiatan ya Oktober. Mohon maaf untuk yang di slide itu PTS ganjil itu rencana SMP ya. Kalau SD kalau tidak di September berarti kita mengikuti. Jadi kita nanti untuk PTS sebenarnya mengikuti jadwal juga dari dinas. Kemudian di tanggal 24 Oktober ada parenting kesehatan keluarga. Berarti itu sudah parenting yang keempat ya, yang untuk yang Oktober. Kemudian November tidak ada kegiatan parenting, adanya hanya kegiatan belajar mengajar saja. Jadi kegiatan belajar yang efektif dan aktif di sekolah mudah-mudahan ya Bun. Kemudian di bulan Desember akan ada penilaian akhir semester atau ulangan semester pertama. Itu rencana kami melihat dengan acuan dari kalender itu di tanggal 7 sampai 11 Desember. Tapi nanti ketika memang ada perubahan, nanti akan kami informasikan ulang. Karena yang kami buat ini masih mengacu di kalender yang sekarang. Gitu ya. Kemudian di tanggal 24-nya ada penyerahan rapor semester pertama. Jadi Bun, yang belum masuk mohon di-accept, Bun. Iya, Bunda yang belum masuk. Itu kegiatan satu semester ya, insya Allah yang akan dilaksanakan di SD. Jadi untuk jadwal parenting itu ada 4 ya Bunda Yanda. Jadi nanti untuk parenting diharapkan untuk Yanda dan Bunda itu bisa mengikutinya dengan baik, gitu ya, agar apa yang kami sampaikan pun kita sama-sama. Oke, itu jadwal parenting kita ada 4 ya. Yang pertama tanggal 11, kemudian nanti tanggal 18 Juli. Jadi 1 minggu setelah ini kita akan ada parenting lagi ya Bun ya, tanggal 18 Juli. Kemungkinan masih dengan Zoom ya atau Google Meet kalau untuk parenting di tanggal 18 Juli. Kalau yang ketiga parenting tanggal 19 September. Jadi Agustus tidak ada ya Bun, tidak ada parenting, adanya di September. Itu pengasuhan anak. Kemudian Oktober di tanggal 24 parenting terkait dengan kesehatan keluarga. Jadi 1 semester ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan parenting 4 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Bunda Yanda ya. Bisa acara parenting bisa kita ikuti dan kita bisa laksanakan. Itu terkait kegiatan 1 semester. Kemudian sedikit ingin menyampaikan terkait panduan ya Bunda Faiz. Panduan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari Bunda Eti ya, ini sedikit menyampaikan terkait media pembelajaran yang akan kita gunakan selama masa pandemi ini. Insya Allah kita dari Halifah kita akan menggunakan media pembelajaran online. Yang pertama WhatsApp sebagai informasi ya, wadah informasi. Memang ada hal-hal yang memang ingin kita sampaikan, kita akan informasikan melalui WA group yang sudah dibuat oleh masing-masing kelas.
Kemudian Google Classroom itu kita untuk kelas 1, 2, 3 itu masih pasif ya. Jadi memang untuk Google Classroom itu hanya sebatas penyimpanan data saja buat kami sebagai wali kelas. Walaupun untuk orang tua bisa menggunakan Google Classroom atau kita bisa bergabung dengan kami, tapi sifatnya hanya masih pasif, hanya sebatas hanya untuk melihat tugas saja gitu ya. Kemudian ada Google Meet, ada Google Drive dan Google Slide dan telepon biasa ya. Untuk Google Meet kita nanti akan coba Google Meet di sini. Google Meet di sini fungsinya hanya sebagai pembuka di awal pembelajaran saja ya Bunda Yanda ya. Jadi menggunakannya hanya 15 menit kurang lebih ya 15 sampai 30 menit kita menggunakan Google Meet. Kalau memang sekiranya untuk Google Meet ini masih ada kendala, kita boleh nanti komunikasikan dengan wali kelas masing-masing apa kendalanya. Kalau misalkan Google Meet masih memang dirasa bingung, boleh insya Allah kita juga bisa melakukan dengan Zoom untuk membuka pembelajaran. Kemudian tugas-tugas anak bagaimana itu nanti akan di-share-kan via WA group ya Bunda Yanda. Itu terkait media pembelajaran yang akan kita gunakan selama online. Ya, itu. Mana yang banyaknya? Cek butuh tuh yang banyaknya. Aku nggak tahu dia kode itu Tin. Orang ini langsung begini. Oh ini yang mama. Ya, itu ya Bun. Jadi untuk WA group itu akan sebatas informasi, kemudian Google Classroom hanya sebatas menyimpan saja untuk tugas-tugas Ananda. Kalaupun nanti ada kendala atau kesulitan boleh berhubung langsung dengan wali kelasnya keluhan apa yang dirasakan oleh Bunda Yanda pada saat pembelajaran. Kita ini masih kita masih uji coba ya Bun ya. Itu terkait media online yang akan kita gunakan selama pembelajaran jarak jauh. Mohon kerjasamanya kepada ayah bunda juga agar program pembelajaran jarak jauh ini berjalan dan bisa sesuai dengan harapan guru-guru beserta orang tua. Itu terkait pembelajaran. Kemudian program kegiatan semester. Kita juga seperti itu. Jadi nggak monoton, harus ini aja. Program kegiatan semester. Tergantung kita persiapannya aja. Untuk pembiasan lebih enak di kelas 4 apa sih? Apa pembiasan anak jadi sebelum belajar memang kegiatan semester ini kita laksanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan Juli ya Bunda Yanda, dari tanggal 13 Juli sampai Desember. Desember itu kemungkinan akan berakhir di semester 1 ya. Untuk pembelajaran jarak jauh ini, insya Allah kita akan mengikuti dari peraturan atau surat edaran dari dinas terkait ya. Karena untuk 1 bulan ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran bahwa pembelajarannya secara daring dari tanggal 13 sampai tanggal 30 Juli. Untuk Agustus, kita masih tetap menunggu bagaimana keputusan dari surat edaran dari dinas terkait. Program kegiatan selama satu semester di tahun ajaran 2020-2021, di bulan Juli kita akan ada sosialisasi parenting di tanggal 11. Alhamdulillah untuk tanggal 11 Juli ini kita sedang melaksanakannya terkait sosialisasi program semester 1. Kemudian nanti di bulan Juli juga di tanggal 18 Juli insya Allah ada parenting yang kedua ya Bu, financial planning ya. Untuk pemateri nanti kita infokan ke depannya, nanti kita infokan ulang.
Kemudian di bulan Agustus ada peringatan Hari 17 ya, itu, dan di tanggal 14-nya Independent Day. Kemudian di bulan Septembernya ada pelatihan atau Kalau ngeliat pengasuhan anak. gambar semuanya lagi Bu, kemana Bu? Ke sini. Jadi tanggal Balikin 19 lagi, itu di bulan September akan ada parenting pengasuhan anak. Berarti itu parenting Balikin yang Bu, kemana Bu? ketiga ya. Kemudian bulan September, Ini ya? bulan Oktober. Oh ya, di bulan September kemungkinan untuk SD akan melaksanakan penilaian tengah semester di awal. Insya Allah kalau tidak melenceng jadwalnya, itu di minggu kedua di bulan September akan ada pelaksanaan PTS pertama. Nah, bagaimana dari soal yang akan kita ambil itu materinya dari bulan Juli sampai Agustus. Tapi untuk bulan Juli ini materi yang akan kita sampaikan masih kita akan mengacu tetap dari buku, tapi untuk penyerahan buku atau ATK masih dalam proses ya, karena memang belum begitu aktif di bulan Juli ini. Kemudian di bulan Oktober, ya, untuk Oktober itu ada kegiatan ya Oktober. Mohon maaf untuk yang di slide itu PTS ganjil itu rencana SMP ya. Kalau SD kalau tidak di September berarti kita mengikuti. Jadi kita nanti untuk PTS sebenarnya mengikuti jadwal juga dari dinas. Kemudian di tanggal 24 Oktober ada parenting kesehatan keluarga. Berarti itu sudah parenting yang keempat ya, yang untuk yang Oktober. Kemudian November tidak ada kegiatan parenting, adanya hanya kegiatan belajar mengajar saja. Jadi kegiatan belajar yang efektif dan aktif di sekolah, mudah-mudahan ya Bun. Kemudian di bulan Desember akan ada penilaian akhir semester atau ulangan semester pertama. Itu rencana kami melihat dengan acuan dari kalender itu di tanggal 7 sampai 11 Desember. Tapi nanti ketika memang ada perubahan, nanti akan kami informasikan ulang. Karena yang kami buat ini masih mengacu di kalender yang sekarang. Gitu ya. Kemudian di tanggal 24-nya ada penyerahan rapor semester pertama itu. Jadi Bun, yang belum masuk mohon di-accept, Bun. Iya, Bunda yang belum masuk. Itu kegiatan satu semester ya, insya Allah yang akan dilaksanakan di SD. Jadi untuk jadwal parenting itu ada 4 ya Bunda Yanda. Jadi nanti untuk parenting diharapkan untuk Yanda dan Bunda itu bisa mengikutinya dengan baik, gitu ya, agar apa yang kami sampaikan pun kita sama-sama. Oke, itu jadwal parenting kita ada 4 ya. Yang pertama tanggal 11, kemudian nanti tanggal 18 Juli. Jadi 1 minggu setelah ini kita akan ada parenting lagi ya Bun ya, tanggal 18 Juli. Kemungkinan masih dengan Zoom ya atau Google Meet kalau untuk parenting di tanggal 18 Juli. Kalau yang ketiga parenting tanggal 19 September. Jadi Agustus tidak ada ya Bun, tidak ada parenting, adanya di September. Itu pengasuhan anak. Kemudian Oktober di tanggal 24 parenting terkait dengan kesehatan keluarga. Jadi 1 semester ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan parenting 4 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Bunda Yanda ya. Bisa acara parenting bisa kita ikuti dan kita bisa laksanakan. Itu terkait kegiatan 1 semester. Kemudian sedikit ingin menyampaikan terkait panduan ya Bunda Faiz. Panduan
Panduan selama PJJ ya. Mungkin untuk slide Bunda Yanda sudah menerimanya dan juga dan kami percaya sih Bunda Yanda sudah membaca juga gitu kan. Jika memang ada sedikit atau hal-hal yang memang perlu disampaikan, maka diarahkan di sini. Untuk slide sudah kami berikan ya sebelum acara dimulai. Ya, ini untuk sosialisasi ya Bunda ya. Bunda Yanda sudah menerimanya. Yang ingin digarisbawahi dari kami orang tua. Makanan tadi yuk. Yang persiapan teknik ketika belajar di rumah Ananda seperti apa. Mulai dari pakaian yang harus dikenakan apa gitu kan. Ya, jadi nanti ketika pembelajaran jarak jauhnya untuk slide nanti insya Allah kami kirim ulang ya Bunda Yanda. Insya Allah setelah acara ini akan kami share ulang baik dari profil guru, kemudian sosialisasi panduan akan kami kirim ulang kembali. Banyak muridnya. Tapi ini yang ingin kami sampaikan terkait dengan teknik ya atau waktu pelaksanaan PJJ. Untuk pelaksanaan PJJ insya Allah akan kami laksanakan itu di tanggal 20 Juli. Jadi setelah masa pengenalan juga. Untuk sekarang jadwal masih proses ya Bun ya. Jadwal masih proses mengkelirkan antara guru bidang. Jadi mohon sabar untuk menunggu jadwal. Insya Allah sebelum tanggal 20 jadwal sudah kami kirimkan atau kami share ke grup kelas masing-masing. Itu terkait jadwal. Kemudian bagaimana pada saat pembelajaran di rumah ya. Pada saat pembelajaran di rumah anak-anak bagaimana apa yang harus dilakukan gitu kan. Katakanlah waktu ya. Jadi ini peran orang tua nanti Bunda Yanda mohon kerjasamanya. Yang pertama membuat jadwal pelajaran online, menempelkan, insya Allah jadwal akan kami kirim, kemudian menyiapkan seragam. Jadi setiap harinya Ananda itu akan mengenakan seragam sekolah sesuai jadwalnya. Senin putih oren gitu kan, Selasa apa, Rabu apa gitu, Kamis apa sampai hari Jumat. Jadi mengenakan seragam. Kemudian untuk kalau sudah aktif alat tulis ya dipersiapkan, alat dan bahannya, kemudian buku paketnya jika memang sudah diterima sambil disiapkan. Kalau misalkan belum, kita masih kemudian menyiapkan media yang akan dibutuhkan. Kemudian membiasakan anak tertib ikuti alur belajar setiap pagi. Jadi gini Bun, untuk jadwal nanti anak-anak itu seperti biasa, jadi usahakan pukul 7 ya. Dompet naik tayar 2. Itu anak-anak sudah siap. Jadi sebelum acara pembelajaran dimulai, ya kan jadi gini Bun, pembelajaran itu kan dimulai pukul 8 gitu ya. Tapi sebelum pukul 8, katakanlah pukul 7, anak-anak itu harus sudah siap terlebih dahulu dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian seragamnya, kemudian sudah sarapan gitu kan, sudah sholat duha. Jadi pembiasaan itu dilakukan sama seperti halnya ketika di sekolah. Jadi jam 7 sudah sarapan, sudah rapi, kemudian sholat duha. Kemudian tilawati ya Bunda ya, jangan lupa tilawati juga. Bunda bagaimana kalau tilawatinya tidak ada gitu ya. Jadi disesuaikan saja, kalau misalkan di rumah memang ada ikro-ikro, tapi yang harapan kami karena sudah Khalifah sudah menggunakan tilawati, dan insya Allah sih sepertinya anak-anak juga sudah pada punya gitu ya. Jadi nanti dilanjut lagi tilawatinya sudah sampai mana, itu terus dilakukan sebelum
sebelum acara belajar dimulai, Bun. Jadi duha ya, jadi dari 7 nih, pukul 7 siap-siap, kemudian mengenakan seragam rapi, sholat duha, kemudian tilawati. Ya, untuk tilawati mohon sama-sama juga saling mencatat ya Bun ya. Anak sudah sampai mana, kemudian boleh setorkan ke wali kelas atau hanya dengan catatan voice aja, misalkan Bunda, saya tilawati sekian, nanti kami wali kelas yang mencatat gitu ya. Itu terkait tilawati. Setelah tilawati kan persiapkan alat belajarnya, jadi memang harus punya khusus ya, tempat khusus untuk belajar di rumah ini. Jadi jam 8 kita akan mulai. Jam 8 udah mulai. Jam 8 kita mulai. Insya Allah tidak langsung pembelajaran, nanti ada pembuka dulu ya Bun ya. Jadi jam 8 ini nanti akan ada pembuka pembelajaran. Jadi kurang lebih 15 menit bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet ya. Nanti pembuka oleh wali kelas. Nanti mata pelajaran apa nih hari ini, misalkan TIK, berarti nanti Bunda wali kelasnya yang membuka, nanti untuk soal atau untuk materinya yang mengirimkan adalah guru bidangnya gitu ya Bun ya. Jadi nanti tetap ada pembuka absen, jadi nanti dari wali kelas akan mengabsen siapa yang hari ini hadir, katakanlah kelas Abu Ubaidah, Bunda ada satu yang nggak masuk, jadi kita catat itu kita akan rekap sebagai kehadiran juga ya Bun ya gitu. Bunda bagaimana kalau misalkan nggak bisa di pagi hari, boleh nggak Bun untuk di Google Meet-nya nggak ikutan? Kalau memang tidak bisa, kemungkinan besarnya tidak bisa, tidak jadi masalah, karena nanti untuk tugas ya Bun ya, untuk tugas akan kami kirim via grup, jadi akan kami kirim via WA grup yang sudah dibuat, insya Allah jadi tidak akan tertinggal tugasnya gitu ya Bun, walaupun memang di awal pembuka tidak mengikuti, tapi jangan khawatir, insya Allah untuk materi akan tetap tersampaikan itu ya Bun ya. Itu terkait teknik yang nanti ketika pembelajaran jarak jauh. Bunda bagaimana kalau orang tuanya yang kerja dua-duanya gitu ya? Itu kami juga kita memberi toleransi ya Bun ya, kalau memang sekiranya orang tua memang sibuk ya, kita yang penting ada komunikasi dengan wali kelas, insya Allah semuanya kita tidak akan mempersulit itu. Yang penting ada komunikasi dengan wali kelas, Bun saya tidak bisa nih ikut di pagi gitu kan, handphonenya dibawa oleh Bunda gitu kan, jadi kami akan memberi waktu juga Bun, insya Allah Bunda sesempatnya kapan. Kalau misalkan sore, mangga silahkan untuk sore tersebut berikan materinya ke Ananda gitu kan, kemudian laporkan ke kami sebagai wali kelas, seperti itu Bun. Kalau misalkan bisanya malam, insya Allah kami siap ya Bun ya, sebagai wali kelas, karena memang kondisi yang mengharuskan kita harus siap 24 jam gitu. Jadi ya, insya Allah kami akan menerima tugas dari Ananda kalau memang ada tugas. Ketika memang laporan materi akan kami terima di malam hari juga gitu ya. Yang penting komunikasikan dulu kepada wali kelas gitu, agar wali kelas juga tidak bingung, ini anak kenapa ya nggak ngumpulin gitu kan. Jadi adalah informasi ke wali kelas, agar wali kelas juga bisa mencatat. Itu ada uang rekomendasi nanti sore, kenapa ini nanti malam, itu ya Bun. Itu terkait pembelajaran jarak jauh. 10.000-an itu. Mungkin di situ nanti pembelajaran yang akan kita gunakan itu tadi di awal akan menggunakan Classroom ya. Iya, 50-an dua ta. Kalau untuk kelas 1, 2, 3 sifatnya tidak wajib ya Bunda ya, khawatir saya harus download lagi nih Google Classroom gitu kan. Itu tidak wajib ya Bun, itu fungsinya hanya sebatas media penyimpanan saja. Kalaupun memang kekhawatiran di WA-nya penuh, jadi boleh dilihat di Classroom gitu. Jadi sebenarnya sih efektif juga sih Bun, boleh kalau misalkan ada Google Classroom-nya bolehlah, nanti tetap akan kami buatkan ya Classroom-nya,
Tapi kalau misalkan males join ya mangga gitu. Tapi harapan kami sih bisa join juga, walaupun memang jarang-jarang lah dibuka ya nggak apa-apa lah Bun gitu ya. Itu terkait Google Classroom. Jadi intinya dari kami sih tidak memberatkan Bunda Yanda ya. Ketika memang Bunda Yanda, Bun saya mau pakai WA grup aja, ya mangga Bun. Kami akan tampung itu gitu kan. Itu terkait dengan jam belajar siswa ya Bun ya. Mungkin kalau memang ada pertanyaan ya mangga. Oh iya, satu lagi Bun, satu lagi terkait WA grup. Kenapa sih di surat edaran harus ada 3 ya Bun ya? Ya. Di WA grup harus ada 3. Ini yang satu yang antara guru dan siswa. Itu sebenarnya kalau WA grup guru dengan siswa khusus untuk materi ya, khusus pemberian materi atau konten. Jadi nanti akan larinya ke grup yang guru dengan siswa. Padahal walaupun memang nomor handphone Bunda atau Yanda gitu, tapi di nama grupnya nama guru dengan siswa, guru dengan siswa. Iya, dan itu sifatnya satu arah dari guru hanya memberikan materi atau tugas di WA grup tersebut gitu. Jadi biar tidak tumpang tindih. Yang kedua ada grup orang tua dengan guru ya. Ada orang tua dengan guru itu sebatas informasi ya. Informasi, tapi ada juga yang satu arah, ada yang 2 arah ya Bun ya. Kalau yang satu arah itu hanya sebatas pemberian informasi surat-surat edaran dari sekolah. Jadi hanya di grup guru dan orang tua yang sifatnya satu arah. Jadi hanya guru saja yang bisa mengirimkan surat edaran. Kemudian yang ketiganya itu grup orang tua dengan guru tapi 2 arah. Nah kalau itu untuk komunikasi biasa Bun gitu, yang seperti yang sudah terjadi sekarang ini gitu kan. Jadi yang intinya yang 2 grup itu hanya untuk memposkan grup guru dengan siswa, ini hanya untuk tugas gitu kan. Kalau grup guru dengan orang tua yang satu arah itu sifatnya hanya untuk kaitannya dengan sekolah, informasi-informasi sekolah. Jadi disimpannya di grup sekolah atau di grup orang tua dengan guru yang satu arah itu Bun gitu ya. Itu terkait grup. Jadi nanti tapi akan kita evaluasi juga apakah itu benar-benar efektif gitu kan. Soalnya ada juga yang Bunda ini kok banyak banget sih grupnya padahal kan kita satu handphone. Iya, memang kita sebenarnya satu nomor cuma kita buatkan 3 sebenarnya itu ya Bun ya. Itu terkait WA grup ya. Mungkin pembelajaran sudah ya, kegiatan ya. Mungkin itu saja Bun. Jadi boleh nanti kalau misalkan memang ada yang hal-hal yang ingin diutarakan, kami sebagai wali kelas siap kok menampung aspirasi Bunda ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Bunda atau Yanda. Insya Allah kalau misalkan memang bisa akan kami jawab, kita akan jawab langsung. Kalaupun memang membutuhkan waktu, mungkin jawabannya akan kita share nanti di grup WA gitu ya Bun ya, atau nanti di pertemuan berikutnya dengan wali kelas masing-masing. Karena untuk sekarang pertemuannya ini kita satu paralel Bunda, jadi mungkin yang di layar ini ya, yang di layar ini ada Bundanya banyak banget gitu. Kemudian siswanya juga banyak, yang harusnya satu kelas hanya 27 atau 26 gitu ya. Nanti ini sekelas nggak ya, sekelas ini mungkin masih ada kebingungan. Nanti insya Allah akan dilanjut dengan Zoom memang khusus satu kelas saja, biar lebih akrab ya Bunda ya, biar lebih paham, biar lebih mengenal. Insya Allah di hari Senin ya, untuk hari Senin kita akan masa pengenalan. Jadi nanti di hari Senin kita akan melakukan Zoom atau Google Meet bersama kelas masing-masing. Itu saja Bunda yang ingin sedikit ya, bukan sedikit kali ya Bun, yang disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ayah Bunda, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk pertanyaan silahkan Ayah Bunda bisa lewat chat saja. Nanti akan kita tampung. Sekiranya kita bisa jawab hari ini, langsung hari ini lewat Zoom. Jika misalnya pertanyaan itu terlalu banyak, akan kita jawab lewat WAG ya Ayah Bunda. Karena keterbatasan waktu. Silakan Ayah Bunda, mangga yang mau dijawab, yang mau bertanya, mohon maaf. Silakan. Kenapa anak di rumah harus pakai seragam? Ya. Iya Bunda, silakan Bunda Ifah dijawab. Kenapa harus pakai seragam? Karena memang kondisinya kan sebenarnya kita sudah belajar ya Bunda Yanda sebagai salah satu ciri bahwa anak tersebut memang sudah aktif dalam kegiatan sekolahannya. Tempatnya saja yang berubah, yang biasanya di sekolah sekarang pindah ke rumah masing-masing. Ya Bun. Oke, untuk apa? Pertanyaan kedua itu? Bunda, masalah buku paketnya gimana Bun? Silakan Bunda Ifah lagi yang mau jawab. Ya, terima kasih Bunda Pak. Ya, sama-sama Bunda. Ya, untuk buku paket memang dari penerbit belum datang ke sekolah ya Bun, dan memang ada syarat untuk buku paket itu bisa diambil itu jika memang sudah melunasi cicilan yang ketiga daftar ulang. Jadi kalau misalkan Bunda Yanda sudah 2 kali cicilan daftar ulang, maka boleh langsung hubungi wali kelas, karena nanti yang ketiga kalinya kan pasti akan ke sekolah, pasti akan bayar yang ketiga gitu ya. Jadi maka bukunya boleh bisa diambil, tapi untuk sekarang insya Allah belum datang gitu. Jadi insya Allah di bulan akhir Juli atau di awal Agustus ya, karena untuk di sekarang ini pembelajaran masih belum efektif, masih pengenalan sekolah. Kemudian kalaupun nanti di tanggal 20 sudah mulai pembelajaran, insya Allah tidak harus menggunakan buku paket terlebih dahulu pun kita masih mengacu nanti buku dari pemerintah juga seperti itu. Itu terkait buku ya Bunda. Pertanyaan apa lagi, Bu? Pertanyaan ketiga, setelah anak memperoleh materi melalui Google Meet atau video konten, jika tidak ada tugas, anak mengerjakan apa? Karena pembelajaran sampai pukul 9.30. Oke, baik. Akan dijawab oleh Bunda Intan, silakan Bunda Intan. Dijawab. Sudah tuh Bunda. San, mut sendiri, aduh kok ini susah. Iya. Setelah anak memperoleh materi melalui Google Meet atau video konten, jika tidak ada tugas, anak mengerjakan apa? Karena pembelajaran sampai pukul 9.30. Karena pembelajaran sampai 9.30, setelah video konten diputar, itu pasti nanti ada tugas buku yang atau quiz yang memang ada anak kerjakan di buku tulisnya tugasnya. Jadi seperti itu. Dan jika memang sudah selesai, tidak sampai 9.30 selesai, itu diperbolehkan untuk istirahat saja sambil menunggu pembelajaran di sesi kedua. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada saya orang tua Fania mau bertanya untuk live Zoom, jika tidak mengikuti apakah ada perekamannya yang di-share di grup, mengingat HP-nya pakai orang tuanya yang bekerja di luar rumah dan di rumah ada aturan gadget. Baik. Saya aja ya yang jawab. Insya Allah ada perekamnya nanti akan di-share ke WAG. Ya Bun ya. Jadi tenang saja Bunda. Untuk Google Meet itu hanya pengantarnya saja, 15 menit pertama. Di situ cuman mengabsen dan menanyakan
kabar anak, terus kemudian kesiapan anak, belajarnya seperti apa, dan hari ini mau belajar apa saja. Hanya itu kok Bun. Kalau materi langsung di-share linknya ke WAG. Jadi tenang saja, materi akan tetap tersampaikan. Walaupun anak tersebut tidak mengikuti Google Meet atau Google Zoom atau Zoom. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari ya, tanggal 13 Juli sudah benar-benar efektif belajar ya, Bu. Oke, efektif PLS. belajar ya. Baik, akan dijawab oleh Bunda Rumi. Silakan Bunda Rumi. Speakernya Bu. Ininya Lola ternyata. Dah, silakan Bunda Rumi dijawab. Iya, Bunda. Untuk tanggal 13 sampai tanggal 16 ya, 17 itu kegiatannya PLS, masih pengenalan lingkungan sekolah ya. Mulai efektifnya itu di tanggal 20 Juli. Jadi untuk seminggu pertama hanya perkenalan saja. Nanti mulai efektif belajar di tanggal 20 Juli sampai seterusnya, seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon izin Bunda Guru. Ya, silahkan. Terkait aplikasi penggunaan belajar daring, saya mengusulkan agar menggunakan aplikasi Zoom saja, Bun, karena Google Meet jaringannya masih belum bagus, sehingga kualitas yang diterima tidak maksimal. Oke, kami tampung ya, Ayah atau Bunda Ratih. Ya, Bundanya Ibat. Ya. Nanti akan kami tampung ya, Bunda, nanti dijawabnya. Kemudian Tilawati, Bun, aku. Mana, Bun? Ada tuh Tilawati. Bentar. Oke. Terkait Tilawati ya? Ada pertanyaan Tilawati, kenapa tidak store ke guru atau gimana tadi ya? Ya. Sebenarnya untuk Tilawati itu nanti ada jamnya juga, ada jam terjadwalkannya ada, Bunda. Jadi yang dari pukul 7 ya sebelum pembelajaran itu agar jadi pembiasaan dulu, Bun. Jadi agar jadi pembiasaan di rumah tilawatinya. Kemudian kalau untuk tilawatinya itu sebenarnya memang ada sesi khusus, tapi kemungkinan tidak setiap hari karena memang kondisi sekarang yang memang tidak bisa setiap hari pembelajaran tilawati tersebut gitu. Karena memang kalau selama di sekolah tilawati itu dilakukannya oleh guru tutornya masing-masing. Kalau untuk sekarang itu oleh wali kelas. Jadi mungkin beda-beda nih siapa yang tilawatinya gitu. Jadi dia hanya diberi waktunya 3 kali yang dilawati. Tapi untuk pembiasaannya diharapkan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Jadi yang punya tilawati tetap akan ada sesi di mana guru yang mengontrol langsung ya, Bun. Tapi untuk setiap harinya diharapkan menjadi pembiasaan. Itu sih, Bun, untuk tilawati. Ada lagi, Bun? Apa lagi, Bun? Ada pertanyaan, kenapa anak di rumah harus pakai seragam? Oh, tadi udah. Mohon maaf ya, Ayah Bunda. Yang mana nih? Adakah kebijakan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran habis bundanya Ibat? Bunda Iin, adakah kebijakan sekolah? Ya, baik Bunda. Di sini ada pertanyaan. Adakah kebijakan sekolah yang memberikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kesibukan orang tua yang sedang bekerja? Sudah dibahas tadi, Bun. Ya, boleh. Ya, jadi untuk pertanyaan ini Bunda silakan konfirmasi ke wali kelasnya masing-masing. Insya Allah akan dijawab sama wali kelasnya. Terus ada pertanyaan.
Untuk grup bisa 2 saja Bunda. Jawabannya bisa Bunda, tenang saja. Aman, bisa 1 HP Bunda. Terus Kita coba 3 dulu kan. Efektif apa tidak gitu ya. Sama evaluasi. Bunda mohon izin saya pamit karena harus ke sekolah. Iya Bunda, mangga. Terima kasih Bunda sudah mau bergabung sebelumnya. Bun, untuk pengumpulan tugas harian, apakah bentuknya foto atau video yang harus dikirim satu-satu ke guru atau via link Google Drive? Apa pengumpulan tugas? Pengumpulan tugas. Baik, akan disampaikan oleh Bunda Iva. Ya, untuk pengumpulan tugas itu disesuaikan dengan memang kondisi materi dan disesuaikan juga dengan gurunya, guru bidang ya khususnya. Jika memang membutuhkan bentuk video, maka harus mengirimkan video. Tapi bentuk itu bisa berubah. Terkadang ada juga yang hanya voice note saja atau hanya sebatas tulisan tangan siswa yang difoto kemudian dikirimkan via grup gitu. Jadi untuk tugas tidak harus selalu video, tidak juga harus selalu voice note ya. Jadi tergantung kondisi apa yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Itu terkait tugas. Kalau untuk penyimpanan, alangkah baiknya sebenarnya kalau memang yang Bunda yang sudah memiliki Gmail ya, maka boleh disimpan di drive. Ketika memang ingin mengumpulkan ke wali kelas, nanti bentuknya boleh akan portofolio ya. Bisa nanti bisa dikirim ke wali kelas melalui Google Drive gitu sebenarnya. Nanti untuk pengumpulan tugas nanti akan ada portofolio. Tapi untuk kelas rendah ini masih belum ya, masih bertahap. Tapi kalau memang yang sudah terbiasa membuat portofolio, mangga disilahkan kumpulkan tugasnya di portofolio, kirimkan ke wali kelas. Seperti itu sih. Itu untuk tugas ya. Terima kasih Bunda Iva yang sudah menjawab. Baik, ada pertanyaan Bunda dan siswa, Bunda dan parenting. Jika ada pertanyaan bisa dijapri saja Bun, mengingat parenting juga pasti bikin grup khususnya parenting. Jika anaknya ada 2 atau 3 kebanyakan. Oh mungkin ini ke grup ya Bun ya? Iya. Ya Bun, siap. Masukannya diterima. Terima kasih Bunda atas masukannya. Dan sudah ya? Ada pertanyaan yang belum dijawab Ayah Bunda? Silakan di chat ulang atau ada yang masih kebingungan, silakan yang mau bertanya. Oh ini ada masuk. Kalau ada 2 anak, orang tuanya kerja dua-duanya ya? Iya. Kalau ya itu sama ya Bun. Mau kelas 1, kelas sampai kelas 6, kebijakan di Khalifah tetap sama. Ketika memang orang tua tidak bisa mendampingi di pagi hari, maka kami welcome kok di siang hari, di sore hari atau malam untuk untuk pemberian materi ataupun pengumpulan tugas gitu ya. Jadi sebenarnya seperti yang sudah terjadi 3 bulan yang lalu, insya Allah kok. Ada kah ya? Untuk kegiatan ekskul bagaimana? Apakah ada kebijakan terbaru dari Khalifah? Ya, untuk ekskul kemungkinan kita pending dulu ya Bun ya, karena memang kondisinya masih daring ya, pembelajaran jarak jauh. Kalau misalkan ekskul itu kan memang tatap muka ya, apalagi ekskulnya yang kemana, ekskulnya yang ini pesan gitu ya. Jadi untuk ekskul kemungkinan masih belum bisa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan entah di bulan Agustus kalau memang sudah diaktifkan gitu kan, atau September atau setelah PTS pertama, maka kemungkinan akan ada gitu ya. Jadi kita juga masih menunggulah kabar-kabar terbaiknya. Nih ada lagi Bun. Bunda kalau ada tugas baik dari awal kelas maupun dari guru bidang, mohon dikirimnya ke satu tempat saja. Mengingat kemarin yang harus dikirim ke masing-masing guru bidang
kadang pabelit, Bun. Iya, Bun. Ya. Siap. Ya, gini Bun. Nah, tugas harus dikirim ke satu itu harus ya, makanya dari 3 WA tadi ya Bun ya. Ya, jadi itu hanya masuk nanti ke grup WA guru dan siswa. Jadi tugasnya masuk di situ semua. Kemudian jawabannya pun bisa melalui situ Bun. Jadi nanti tugasnya tidak tumpang tindih gitu. Jadi ketika ingin ngecek tugas hari apa sekarang, misalkan tugas TIK, tugas TIK saya belum ngerjain gitu kan. Tapi bisa dilihat Bu nanti di WA yang guru dengan siswa tersebut gitu. Jadi fungsi dari WA itu sebenarnya itu Bun. Jadi agar tugas yang terlewat bisa kita buka di WA tersebut. Gitu ya Bun. Untuk jawabannya ke wali kelasnya untuk jawabannya ke wali kelasnya masing-masing. Nanti dari wali kelas akan ngejar ke guru bidang. Jadi itu tugas dari wali kelas menginformasikan, melanjutkan ke guru bidang terkait kumpulan tugas. Jadi tetap dari orang tua mengumpulkan tugasnya ke wali kelas masing-masing. Nanti dari wali kelas akan melanjutkan ke guru bidang. Seperti itu Bunda. Ya, jadi insya Allah tidak pabelit ya Bun ya. Ya, tenang saja. Ada lagi Bunda yang ingin bertanya? Ayah Bunda, silahkan. Yang mau bertanya. Sudah? Sudah jelas Ayah Bunda? Baik, jika misalnya sudah, kita belum perkenalan satu-satu ya, mukanya belum terlihat ya Bunda ya, Ayah Bunda ya. Perkenalan per kelas. Sekarang mau perkenalan dulu ya Ayah Bunda, mohon izin. Dari kelas A, 3A, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada Bunda, wali kelasnya Bunda Ayah. Ayah mana sih ini? Belum. Ya Bun, udah 3 ini. Budaya dibuka itunya. Wis. Ya silakan Bunda Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nurhayati, biasa dipanggil Bunda Ayah ya. Insya Allah saya diamanatkan untuk memegang atau membimbing kelas 3 Abu Ubaidah. Jadi mohon Ayah dan Bunda untuk kerjasamanya ya. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ayah. Baik. Saya sendiri pendamping Bunda Ayah di kelas 3 Abu Ubaidah. Ya, izin perkenalan ya Ayah Bunda, mohon maaf. Nama saya Faizatul Muhlisoh, panggil aja Bunda Faiz. Ya. Mungkin waktu kelas 2-nya ada yang bareng sama Bunda Faiz, kelas 2 Bilal. Selamat bergabung lagi, semoga tidak bosan ya nak ya, teman-teman. Salam kenal Ayah Bunda. Mohon bimbingannya dan mohon kerjasamanya. Dan selanjutnya ada 3B. Muhammad Al-Fatih, ada Bunda deng deng deng. Ya sudah ya udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah. Sendiri pun bisa. Udah di-unmute tadi. Enggak ada suaranya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Holifah, biasa dipanggil Bunda Ifah. Ya. Alhamdulillah di tahun ini diamanahkan menemani teman-teman kelas 3 Al-Fatih ya.
yang sebelumnya di kelas 6, mungkin ada yang kakaknya pernah sama Ifah ya, gitu ya. Jadi mungkin sekarang ke adiknya katanya ya. Jadi sekarang alhamdulillah Ifah diamanahkan di kelas 3 Muhammad Al-Fatih. Mohon kerjasamanya dengan Bunda Yanda. Insya Allah kami pribadi ya Bunda Ifah di sini akan melakukan Jika memang ada saran atau masukan, insya Allah akan kami tampung, akan kami jadikan bahan timbangan. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau memang ada yang harus disampaikan. Jika memang salah, maka boleh Bunda menegur saja, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan jangan salah-salahin ya Bunda. Itu. Jadi mohon kerjasama dan bimbingannya, insya Allah mungkin kelas 3 Al-Fatih ini belum pernah kali ya yang ada yang ketemu sama Bunda Ifah ya. Belum pernah mungkin. Jadi mungkin pengalaman baru Ifah di kelas 3 mengenal teman-teman yang baru juga di kelas 3 ini. Mohon kerjasama, mohon bimbingannya dari Bunda Yanda dan teman-teman semua. Insya Allah Ifah juga belajar bersama dengan teman-temannya. Terima kasih. Mungkin partner saya nanti Bunda Hulailah. Ya, ini ada guru pendamping dari Bunda Ifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri ya Bunda. Nama saya Hulailah. Biasa dipanggil Bunda Hulailah atau teman-teman kadang manggil Bunda Hulai. Sebelumnya juga teman-teman Al-Fatih ada yang tahun lalu kelas 2 sama Bunda ya, dari kelas 2 Abdurrahman. Sekarang ada yang lanjut lagi di kelas 3 bareng lagi sama Bunda. Semoga tidak bosan dan tetap semangat untuk belajar. Mohon bimbingannya dari bunda-bunda semua. Semoga teman-teman selalu semangat dan Bunda tetap mendukung teman-teman belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bunda. Ini ada perkenalan kelas 3C. Ada Bunda Intan, silakan Bunda Intan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terakhir deh kelasnya nih, ayah terakhir. Izin memperkenalkan diri ayah dan Bunda. Alhamdulillah di tahun ajaran ini saya masih dilakukan di kelas 3 Thorik bin Ziyad. Sebelumnya di kelas 2 Salahuddin. Mungkin beberapa teman-teman juga ada yang masih satu kelas lagi nih sama Bunda. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama. Bundanya tetap mendukung teman-teman untuk belajar di rumah. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Baik Bunda. Ini ada pendamping dari Bunda Intan, Bunda Eti Herawati. Silakan Bunda Eti. Silakan Bunda Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Eti Herawati. Saya guru pendiri dari Intan di kelas 3 Ziyad. Mohon kerjasama dan ini ya Bun. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eti Herawati. Sekarang kita beralih ke kelas 3D. Ini ada Bunda Rumi. Silakan Bunda Rumi. Perkenalkan, saya Bunda Rusia, biasa dipanggil Bunda. Tahun ini saya diamanahkan di kelas 3 Amr bin As. Sebelumnya saya mengajar di kelas 3 Usamah bin Zaid. Jadi masih di kelas 3 seperti tahun kemarin.
Mohon kerjasamanya ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya pendamping dari Bunda Rumi ada Bunda Sita. Silakan Bunda Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Hafida Ulum, biasa dipanggil Bunda Sita. Kemarin saya mengampu di kelas 3 tahun usia dan alhamdulillah tahun ini saya mengajar lagi di kelas 3 mengampu matematik di kelas 3 Amr bin As. Mohon Insya Allah kita sama-sama saling membantu demi kemajuan anak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Ayah Bunda. Itulah tadi orang-orang atau guru-guru dari kelas 3 perkenalannya. Oh iya Ayah Bunda, ini ada pertanyaan susulan. Kita jawab saja ya, Bunda-bunda. Paling terakhir. Ini mudah-mudahan lancar semua ya Bun. Amin, amin, lancar. Belum ada. Nah, nanti tugasnya seperti apa? Gimana sih? Ya, ini. Oh iya Bun, satu lagi ya, maaf. Kan buku paketnya belum ada. Nah, nanti tugasnya seperti apa ya Bun? Apa masih pengenalan atau hafalan saja? Baik, silakan Bunda Iva dijawab. Curang ya. Ya, untuk tugas kembali lagi ke buku ya. Insya Allah untuk 1 pekan ke depan kita masih PLS, jadi belum ada tugas-tugas dari wali kelas. Untuk PJJ-nya di tanggal 20 itu masih pengenalan juga, masih awal, jadi belum begitu membutuhkan buku paket ya Bunda. Insya Allah materi akan kami sesuaikan dengan kondisi di awal. Insya Allah. Mudah-mudahan bukunya cepat ada. Kalau sudah ada langsung kami informasikan ke grup kelas masing-masing. Gitu ya Bun. Terima kasih. Terima kasih Bunda Iva atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Ayah Bunda? Sudah ya Bunda ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan susulan silahkan di WAG aja karena kita sudah membuatnya. Baik Ayah Bunda, kita akhiri mungkin ya acara Zoom kali ini, parenting perdana paralel kelas 3. Baik, demikian acara hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo Bunda, buka aja Bunda. Terima kasih. Terima kasih Ayah Bunda. Bentar ya. Mana sih? Boleh selohai aja ya. Iya, selohai Bunda. Silahkan live dulu. Boleh, mangga ya mau. Mangga dibuka mood-nya kalau mau. Say hello. Assalamualaikum Bunda. Salam. Bunda mau foto bersama di mana? Di screenshot. Boleh Bun. Adanya di boleh. Bingung ini nanti screenshotnya nih. Coba yang laptop tuh. Ya, kita nanti ambil gambar dulu ya, Ayah Bunda. Biar ada kenang-kenangan. Yuk kita boleh berpose sebagus mungkin. Secantik mungkin. Seganteng mungkin.
Aduh. Satu, dua, tiga. Ini dia apa ya? Satu, dua, tiga. Oke, slide keduanya. Iya. Satu. Bentar, belum muncul semua nih mukanya. Videonya dibuka, Bun. Videonya dibuka, Bun. Yang belum dibuka, silakan biar terlihat ganteng dan cantik-cantiknya ayah bunda. Maskernya boleh dibuka ayah bunda yang memakai masker. Kan di rumah, insya Allah aman. Yang belum dibuka videonya silakan dibuka bunda. Biar terlihat mukanya. Baik. Siap ya, ayah bunda. Silakan posisinya yang nyaman, senyaman mungkin. Ini kursi. Nggak ada. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ayah bunda. Silakan boleh dibuka mute-nya, speakernya. Dadah bunda, terima kasih atas waktunya dan say hello semuanya. Dadah. Selamat bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asfar, Fira, Lita, Assalamualaikum. Boleh di live. Dadah. Terima kasih Bunda Yanda. Dadah. Jangan malah jalan. Dadah. Asfar. Wisnu. Bunda. Assalamualaikum. Hai, Karisa. Wisnu. Rafa tuh Eza. Rafa, salam kenal. Fabian tuh. Siapa yang di belakangnya ya? Ada yang ngumpet ya? Siapa ya? Karisa itu bun. Yang ngumpet nih? Ya Karisa yang ngumpet. Oh ini Wisnu yang laki-laki Wisnu. Iya. Ada Bunda Rumi Wisnu tuh. Iya ganteng. Berarti nih kayaknya nih. Mumtaz, anaknya, iya, anak bunda. Halo. Vira, lagi nanti sama bunda. Insyaallah. Eza, Daniel, Daniel. Rafa, salam kenal. Nggak ada ya? Arista, Assalamualaikum. Siapa nih? Waalaikumsalam. Mangga bun yang mau. Mangga yang mau. Arista tuh Arista. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Fabian. Ini Fabian. Fadel. Bunda Faiz, malu-malu Fabiannya. Firza. Malu-malu. Mumtaz. Bunda. Faiz, ketemu lagi. Halo, iya ketemu lagi Bunda. Itu loh. Nanti hari Senin dilanjut di paralel di kelas masing-masing ya. Nanti hari Senin kita ketemu di kelas masing-masing ya Bunda. Iya. Iya. Ya Bunda. Ya. Fabian udah kenalnya sama Bunda ya. Fabian ini bundanya sekarang. Celawatinya sama Bunda ya kemarin ya. Fabian ini bundanya nih yang sekarang. Safia, ketemu lagi sama Bunda nanti. Bunda Faiz. Kemarin celawatinya sama Bunda. Sekarang celawati sama Bunda ya. Sama Bunda nih, nanti sama Bunda Hula ya, Fabian. Pengen kabur aja Bun, pengen Safian nanti ketemu lagi sama Bunda. Ya, Assalamualaikum Bunda. Sama Vira juga. Waalaikumsalam Bunda. Matinya gitu. Bunda pamit ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mangga Bunda. Yang mau pamit silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda Faiz. Bunda. Udah. Waalaikumsalam Bunda. Terus? Sama kayak Bunda Intan ya Kak. Bun, gituin screenshotnya aku lupa. Jadinya foto di HP. Foto di HP. Cara screenshot. Oh gitu. Enggak bisa. Terus di share kan? Di share apa gimana? Itu di situ Bunda itu Udahannya gimana sih Mas? Enggak. Bunda ini di share enggak tadi? Enggak. Di HP. Apa potong aja di foto nanti. coba 3 dulu ya gitu. Ada Bunda, silakan live Bunda. Gimana? Coba ya. Bikin 3. Judulnya apa tuh? Udah ya? Assalamualaikum Bunda. Silakan live. Silakan live Bunda. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.